warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin fin nari wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita dipertemukan di masjid ini dan dapat melanjutkan kajian kitab Syarah Ushul Tsalatsah kembali. Semoga hadirnya kita di majelis ini Allah tulis sebagai amal soleh dan Allah gantikan dengan surganya nanti di hari kiamat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwakan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Ushul Tsalatsah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, falamma istaqarra bil madinati amara bi baqiyatil syara'il islam mislu az-zakati was-shaumi wal hajji wal jihadi wal adani wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa ghairi dzalika min syara'il islam. Maka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah dan beliau bertinggal di kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau, Allah turunkan kepada beliau, yaitu syariat-syariat Islam yang terus menerus, ya, diantaranya adalah zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi munkar, dan lain yang demikian itu dari syariat Islam. Qala Sahih Ibnu Abbas rahimahullah taala, Imam Ibnu Abbas rahimahullah taala beliau mengomentari, falamma istaqarra fil Madinah ay ba'da hijrati amara Allah bi baqiyati syariat Islam min az-zakati was-shaumi Ramadan wa hajjil baiti wal jihadi wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar li anna al-Madinata sarat darul Islam wa hiya al-'asimatul awwalu lil muslimin. Yaitu mana dari maksud dari mu'alif di sini adalah, maka ketika beliau sudah hijrah di kota Madinah, di mana kota Madinah sudah menjadi ibu kota bagi kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala mulai satu persatu menurunkan syariatnya dengan sempurna. Ya, beliau Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan syariatnya kepada Nabi Muhammad SAW agar didakwahkan kepada kaum muslimin. Maka kota Madinah merupakan ibu kota pertama, ya, ibu kota pertama bagi kaum muslimin. Falihada amara bihadzal umur li'annahum yatamakkanuna hina idzin minal amri bil ma'ruf wa nahyil munkar. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan syariat ini. Ya, Allah sudah mulai memerintahkan untuk puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan diwajibkan pada tahun keberapa kaum muslimin? Tahun kedua Hijriah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan haji, di mana haji diwajibkan pada tahun berapa kaum muslimin? Tahun, ada yang tahu? Tahun ke-9 atau tahun ke-10? Ya, tahun ke-9 atau ke-10 setelah hijrah. Ya, tahun ke-9 atau ke-10 setelah hijrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan hendaklah bagi Allah Subhanahu wa taala agar manusia menunaikan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki jalan, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 98.
Ayat ini merupakan ayat Madaniyah, ayat yang turun di kota Madinah, ya, pada tahun ke-9 atau ke-10 Hijriah. Begitu juga ayat yang menjelaskan tentang zakat, ya, di mana para ulama berselisih pendapat mengenai zakat, sebagaimana Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz, dan juga Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan ayat pertama kali turun tentang zakat surat Al-An'am, wa atu haqqahu yauma hasadi, ya, surat Al-An'am ayat 141, dan dalam mereka menunaikan zakatnya, yaitu zakat pertanian ketika setelah panen. Ayat ini turun yaitu di kota Mekah atau ayat Al-Makkiyah. Jadi zakat awal pertama disyariatkan di Mekah, namun di saat itu belum ada perincian, ya. Zakat, saya ulang kembali, pertama kali diwajibkan turun di kota Mekah, hanya saja saat itu belum ada perinciannya, ya, berapa nisabnya, apa syaratnya, harta apa saja yang tidak dizakati. Kemudian ketika beliau hijrah di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala mulai memperinci, ya, Allah Subhanahu wa taala mulai memperinci hukum-hukumnya, kullu hadza shara fil Madinah, dan ini semua terjadi di kota Al-Madinah. Ya, ini semua terjadi di kota Madinah. Nah, kemudian wa hakadzal jihadu umira bil Madinati, begitu juga perintah jihad. Jihad Allah Subhanahu wa taala perintahkan di kota Madinah. Ya, wa kana fi awalil amri yujahidu man jadahu wa yakufu aman kafa anhu. Di mana awal pertama perintah jihad adalah yaitu hendaknya seseorang berjihad atau berusaha bersungguh-sungguh mendakwahi orang lain, ya, dan menahan diri untuk tidak melawan ketika diintimidasi. Itu awalnya di kota Madinah, di kota Mekah. Jadi di kota Mekah kaum muslimin diintimidasi, mereka tidak melawan, ya, karena masih minoritas. Summa amara bi ayyabda bil qital. Kemudian ketika sudah hijrah ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala mulai memerintahkan untuk melawan. Ya, ketika kaum muslimin diserang, ketika umat Islam diperangi, wa ayyujahidal kuffara wa illam yabda'u fad'uhum ila Allah irsyidum ilaihi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memerintahkan untuk melawan orang-orang kafir yang memerangi mereka dan mulai mengajak mereka untuk masuk Islam. Fa in ajabu wa ila qatalahum hatta yastajibu lil haqqi ila ahlil kitabi. Ya, maka mulailah di kota Madinah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk berdakwah kepada orang kafir. Ketika mereka menerima dakwahnya, maka mereka aman. Namun ketika mereka tidak mau menerima dakwah Islam, maka mereka pun diperangi. Ya, kecuali yaitu ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Fa innahu yaqbalu minhum jizyah, di mana untuk orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara, mereka wajib membayar jizyah. Ya, jadi di awal-awal Islam tegak di kota Madinah, yang diperangi hanya orang siapa? Orang kafir. Yang diperangi hanya orang kafir, orang musyrik. Adapun ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasara, tidak diperintahkan untuk diperangi. Tetapi mereka wajib apa? Bayar jizyah, bayar pajak. Ya, wajib membayar pajak kepada kaum muslimin. Ya, nah. Kapan orang-orang ahlul kitab mulai diperangi? Ketika mereka berkhianat. Ya, ketika perang Khandaq, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang Nasara, mereka berkhianat kepada umat Islam, sehingga mereka pun diusir dari kota Madinah. Begitu juga dalam perang Khaybar, ya, kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Nah, ini sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ya, nam.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qawluhu wa ghairi dzalika min syari'il Islam. Begitu juga syariat-syariat yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mulai satu persatu turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari tadi apa? Puasa, kemudian berhaji, kemudian diantaranya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Surat Ali Imran ayat 104. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam agar apa? Wal takum minkum ummatun, hendaklah di antara kalian ada sekelompok manusia yad'una ilal khair. Itu menyuruh kaum muslimin untuk apa? Mengajak kepada kebaikan. Itu amar ma'ruf. Wal yanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perbuatan munkar. Wa alau bil yad, dan amar ma'ruf yang paling utama, yang paling pertama adalah dengan tangan bagi orang yang mampu. Faman lam yastati, ya, walam yuqaddir fa bilisani. Kemudian ketika tidak mampu berdakwah dengan tangannya, tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, maka hendaknya dengan lisannya. Faman lam yuqaddir fa qalbi, maka barang siapa yang tidak mampu, hendaknya dengan hatinya. Ya, nam. Kemudian begitu juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah-perintah yang lainnya, ya, mulai Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin. Begitu juga wa kadzalikal adzan wal jum'ah wa dzahiru anna al jama'ata kadzalika lam tufridu illa fil Madinah. Ya, maka mulailah ada perintah azan, di mana awalnya di kota Mekah tidak ada azan. Ketika kaum muslimin mulai hijrah di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menunaikan azan. Kemudian juga menunaikan salat Jumat. Bahkan begitu juga salat berjamaah. Ya, salat berjamaah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yaitu di kota Madinah. Li'annal adzan alladzi fihi da'watul lil jama'ati furida fis sanati asaniyah. Karena sesungguhnya perintah azan, ya, perintah azan, di mana azan ini merupakan kunci pertama untuk mengundang kaum muslimin salat berjamaah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Jadi azan itu disyariatkan kapan? Tahun kedua Hijriah. Ya, nam. Kemudian wa kadzalika birrul walidain wa silatul arham wa adaul amanah wa syara'i maharimil akhlaq wa mahasinil a'mal kama huwa ma'rufun min syari'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, perintah untuk menyambung tali silaturahmi, perintah untuk menunaikan amanah. Begitu juga semua perintah-perintah yang lainnya yang berkaitan dengan, yaitu akhlak yang mulia, berkaitan dengan amal perbuatan, semuanya sudah mulai Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara sempurna, yaitu di kota Al-Madinah. Wa khada ala hada asr sinin, maka Nabi Muhammad SAW pun berdakwah menegakkan syariat Islam di kota Madinah, yaitu selama 10 tahun. Kulluha tuh ilaihi bi syara'iun warkanuha wa wajibataha wa mustahabbataha wa ma yunafi dzalika. Maka dalam kurun waktu 10 tahun itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, baik berupa rukun-rukunnya, baik berupa kewajiban-kewajibannya, baik perkara-perkara yang sunnah dan perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan Islam, semuanya Allah turunkan dalam kurun waktu 10 tahun di kota Al-Madinah. Wa qala al-muallif wa ba'daha tufiya salawatullahi wassalamu alaihi. Maka setelah beliau berdakwah di kota Al-Madinah selama 10 tahun, Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Ba'da akmalallahu bihiddin wa balaghal balaghal mubin. Ya, maka setelah Nabi Muhammad berdakwah dan Allah sudah sempurnakan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala
mengangkat beliau, mencabut nyawa beliau. Ya, dan Islam pun telah sempurna. Oleh karena itulah Abu Dzar berkata, "Ma tufiya Rasulullah sallam illa wa ma ta'iru yuqallibu janahai illa dzakara lana minhu ilmahu." Ya, Abu Dzar berkata, dan tidaklah ada ya sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia kecuali syariat Islam setelah dijelaskan kepada kita, sehingga tidak ada satupun burung yang terbang di langit kecuali sudah dijelaskan kepada kita tentang ilmunya. Maknanya apa? Maknanya Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua syariat Islam kepada umatnya, yaitu selama di kota Madinah. Ya, selama 10 tahun berdakwah di kota Madinah, tidak ada satupun syariat Islam yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam telah sempurna dan kita tidak perlu menambah-nambahinya. Ucapan Abu Dzar ini disebutkan di dalam Athar yang dari Imam Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian adapun kisah wafatnya Rasulullah SAW disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini. Fabtada bi al-marda salawatullahi salamu alaihi fi akhir syahr Safar wa awal syahr Rabiul Awal. Ya, di mana beliau mulai sakit, ya mulai mengalami sakit keras yaitu pada bulan Safar atau awal bulan Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Jadi beliau mulai sakit ya pada bulan Safar atau awal bulan Rabiul Awal, dia itu di tahun 11 Hijriah. Fa kharaja ila nasi asifan ra'sahu fa sa'ada al-mimbar fatashhada wa kana awwalu ma takallama bi ba'da dzalika an istaghfara li syuhada'il ladzina qutilu fil uhudin. Maka setelah beliau mengalami sakit ya, maka beliau pun naik mimbar dalam keadaan rambutnya basah. Ya, karena beliau pingsan, kemudian mandi, pingsan mandi. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah dan bersyahadat, maka yang pertama kali beliau ucapkan adalah beliau memohonkan ampun untuk para syuhada Uhud yang meninggal dalam perang Uhud. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Inna 'abdan min ibadillahi khayyarallahu bainad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallahi fa fahima Abu Bakrin radhiyallahu anhu." Kata beliau, sesungguhnya ya, aku ini seorang hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh aku memilih dunia ataukah memilih pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa fahima Abu Bakrin fabaka. Maka Abu Bakar pun setelah mendengarkan khutbah Nabi Muhammad ini pun Abu Bakar faham ini merupakan kalimat penghujung hayat beliau, sehingga Abu Bakar pun menangis. Ya, di mana Rasul mengatakan, aku adalah seorang hamba yang Allah sudah memberikan pilihan kepadaku, apakah aku pilih dunia atau aku memilih surga yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar pun menangis, faqala bi abi anta wa ummi ya nafdika ya Rasulullah sallam ya bi abnaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusana wa amwalina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rizqika ya Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun menangis dan beliau mengatakan, ya Rasulullah SAW, ya kami akan tebus untuk dirimu ya Rasulullah SAW, ya dengan keluarga kami, dengan harta kami, dengan ayah kami, dengan diri kami akan kami korbankan untuk engkau ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun menasihati Abu Bakar, pelan-pelan wahai Abu Bakar, pelan-pelan, sabar wahai Abu Bakar, sabar. Ya nam. Summa qala inna amanan nasa alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakrin walau kuntu muttahidan khalilan ghaira rabbi latakhatu Abu Bakrin walakin khilatul Islam wa mawaddatuhu. Ya, maka beliau pun setelah mendengar Abu Bakar menangis dan Abu Bakar siap membela Rasulullah SAW dengan segala harta, dengan keluarganya, dengan ayah ibunya, maka Nabi Muhammad SAW memuji Abu Bakar. Ya, beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang pertama kali
menemani aku, berkorban untukku, ya, berjihad bersamaku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya aku boleh menjadikan seorang kekasih selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan jadikan Abu Bakar sebagai seorang kekasih. Ya, namun ya, Islam telah sempurna dan Islam telah menjadikan aku dengan dia penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan persaudaraan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3904, dan Imam Muslim nomor 2382, wa ghairuhuma min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dan juga selain dari mereka yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa amara Abu Bakar an yusalli bin nas. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan Abu Bakar agar mengimami, ya, manusia, mengimami para sahabat salat bersama beliau. Walamma kana yaumul Isnin, ya, isna asani asra aw salisa asra min syahr Rabiul Awal min sanati 11 min al-hijrati ikhtarallahu li jiwarihi falamma nazala bihi ja'ala yadkhulu yadahu fi ma'in 'indahu yamsahu wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti syakarat. Maka kemudian, ya, beliau pun memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat, dan pada hari Senin, ya, tanggal 12 ataupun 13 bulan Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau. Ya, di mana di saat itu beliau yang melakukan adalah beliau pun mengambil air. Ya, beliau pun mencelupkan tangannya ke dalam air. Kemudian beliau mengusap wajahnya, mengusap kepalanya. Ya, kenapa demikian? Karena ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demam yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu 2 kali lipat dibandingkan demam yang kita alami. Ya, saya ulang kembali, sakitnya seorang Rasul itu 2 kali lipat dibandingkan sakitnya manusia biasa. Sehingga beliau pun mengambil air, memasukkan tangan beliau ke dalam air dan mengusap wajahnya. Kemudian beliau berkata, la ilaha illallah inna lil mauti syakarat. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sungguh di dalam kematian itu ada sakratul maut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, hadis nomor 4449 dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Summa sakhasa basarahu nahwa sama. Kemudian beliau pun menatap ke langit, ya, wa qala Allahumma fi rafiqil a'la. Maka beliau bersabda dengan lafaz yang terakhir, ya Allah, aku akan kembali bersamamu di derajat yang paling tinggi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fatufiya dzalikal yaum fattaraban nas lidzalika wa haqqa lahum ayyatarru hatta ja'a Abu Bakrin fasadal mimbar fa hamadallahu asna alaihi. Maka di hari wafatnya Rasulullah SAW pun manusia gempar, ya, manusia pun sedih, ya, manusia pun dirundung kedukaan yang sangat mendalam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun tidak percaya akan wafatnya Rasulullah SAW. Siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, maka aku akan bunuh, kata Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bahkan dia mengajak siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad terbunuh, Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar pun naik mimbar. Ya, maka Abu Bakar pun naik mimbar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Umar pun reda. Ya, emosi Umar pun reda. Ya, sehingga dia pun mengatakan, falaka'anni, ya, lam aqra'ha illa yaumaidin. Seakan-akan saya baru mendengar ayat ini. Ya, seakan-akan ayat ini baru dibacakan kepadaku. Ya, nam. Fashtadda bukaun nas wa arafu anna qad mata. Maka setelah Abu Bakar As-Siddiq naik mimbar dan menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad telah meninggal dunia, maka semua para sahabat pun menangis. Ya, para sahabat pun menangis.
wa arafu annahu qad mata, dan mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun telah meninggal dunia. Fa ghassala salawatullahi wassalamu alaihi fi siyabihi takriman lahu. Kemudian setelah itu maka Nabi Muhammad SAW pun dimandikan ya dengan baju yang masih melekat sebagai bentuk memuliakan beliau. Ya, jadi kalau umat Islam yang lainnya ketika dimandikan dalam keadaan dilepaskan bajunya, ya diganti dengan kain yang lainnya, maka Nabi Muhammad SAW pun dimandikan dalam keadaan masih menggunakan bajunya sebagai bentuk takriman lahu, sebagai bentuk memuliakan beliau. Summa kafana bi salasati aswabin, kemudian beliau dikafani dengan 3 kain kafan, ay lafaifa bayda suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imamatun, di mana beliau dikafani dengan kain putih yang bergaris, ya, yang tidak ada komis dan tidak ada imamah, artinya 3 lembar kain. Ya, nam. Wasallan nas alaihi irsalan bidun imamin, maka kemudian manusia pun silih berganti menyolatkan Rasulullah SAW, ya, tanpa ada yang mengimaminya. Summa dufina lailatal arba'ah ba'da an tammat mubayatil khalifati min ba'dihi fa alaihi min rabbi afdhalus salawat wa tamus taslima. Maka kemudian pada malam hari Rabu, ya, atau malam ketiga setelah beliau meninggal, maka beliau pun dikuburkan setelah terjadinya pembayatan untuk khalifah atau pengganti beliau, yaitu di bayatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, di mana sebelumnya para sahabat telah berkumpul di Bani Sahifah. Ya, ada sebuah kebun, ya, kebun Bani Sa'adah, ya, di mana kebun ini biasa digunakan untuk berkumpul para pembesar, para sahabat. Mereka pun bermusyawarah di situ dan mereka pun mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kisah tentang, ya, sejarah Nabi Muhammad secara singkat, di mana ini bagian dari kewajiban kita. Dari poin yang ketiga dari usul salatah, yaitu apa? Ma'rifatu nabiyhi, di mana kita wajib mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segenap umat manusia dan juga untuk kalangan manusia dan jin. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah ya Muhammad, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah yang Allah utus untuk kalian seluruhnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa yub'atsu ila an-nasi 'amatan." Dahulu seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Al-Bukhari nomor 335. Begitu juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad pun diutus untuk kalangan jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan ayat 30. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal qur'ana." Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu untuk mendengarkan Al-Qur'an, falamma hadaru qalu ansitu, maka tatkala mereka pun datang di majelis Nabi Muhammad SAW, di saat Nabi Muhammad sedang membaca Al-Qur'an,
Maka tokohnya jin berkata kepada kaumnya, diam. Mari kita dengarkan. Ya. Falamma qudiya wallau ila qaumi mundirin. Maka setelah mereka mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dan Nabi Muhammad SAW selesai membaca, mereka pun datang kepada kaumnya, yaitu kaum jin, dan mereka pun mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Di mana tokoh mereka berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, ya, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ba'di Musa. Yang Allah turunkan setelah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, di mana Al-Qur'an ini juga membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yahdi ila rusdi, Al-Qur'an ini merupakan, ya, jalan yang memimpin kepada kebenaran, wa ila tariqil mustaqim, dan juga memimpin kepada jalan yang lurus. Ini adalah dakwahnya jin kepada kaumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW Allah utus bukan hanya untuk manusia, namun Allah juga utus Nabi Muhammad SAW yaitu kepada manusia dan jin. Maka agama Islam merupakan agama yang terakhir, dan Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. Tentunya konsekuensi dari Nabi terakhir adalah agamanya harus sempurna. Ya, tidak akan ada lagi agama yang datang berikutnya yang menyempurnakannya. Oleh karena itulah Islam merupakan agama yang paling sempurna, di mana, ya, agama Islam merupakan penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW pun bersabda, inna masali wa masala anbiya min qabli kama sali rajulin bana baitan fa'ahsana wa jamalahu. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku, mereka seperti seseorang yang membangun suatu rumah, ya, kemudian rumah itu diperbagusnya, rumah itu diperbaikinya, illa maudin labinatin min zawiyatin, ya, kecuali ada satu tempat labinah, satu tempat batu bata yang di pojok rumah yang belum terisi, ya. Faja'alan nasu yang yatufu nabi, maka kemudian manusia pun mengelilingi, ya, rumah itu, dan mereka terkagum-kagum, dan mereka mengatakan, wa yaquluna halla wudi'at hadhil labinah, ya, alangkah indahnya, alangkah bagusnya batu bata ini, ya, jika batu bata ini diletakkan pada tempatnya, rumah ini pun akan sempurna. Qala fa ana labinatu wa ana khatimun nabiyyin, maka Nabi Muhammad pun mengatakan, ya, akulah labinah tersebut, akulah batu bata tersebut, dan aku adalah penutup para nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 3535 dan Imam Muslim nomor 2286. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya perumpamaan nabi-nabi yang Allah utus, ya, dari zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti bangunan, di mana syariat Nabi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menyempurnakan. Ya, seperti ibarat bangunan rumah yang sudah tersusun rapi, tinggal satu bata yang belum tersusun, yaitu batu bata itu adalah Islam. Ya, batu bata itu adalah Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad adalah penyempurna bangunan tersebut. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW telah sempurnalah agama ini. Tidak perlu lagi nabi-nabi yang lain, tidak perlu lagi agama-agama yang lain, ya, karena agama ini telah sempurna dan Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang liberal, di mana orang-orang liberal mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan syariat Islam itu relevan pada zamannya, zaman Nabi Muhammad SAW, ya.
relevan pada 1400 tahun yang lalu. Adapun sekarang kita harus beristihad untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kondisi masyarakat. Ini ucapan orang-orang liberal. Ya, maka kita katakan bahwasanya di dalam Islam tidak butuh kepada nabi baru. Di dalam Islam tidak butuh kepada ajaran baru. Islam telah sempurna. Islam telah tegak di muka bumi ini, dan ajaran Islam akan berlaku sepanjang zaman. Bahkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika Allah turunkan ke muka bumi nanti, beliau pun akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Kemudian qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyituna summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Adapun dalil tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai dengan 31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun, sesungguhnya wahai Muhammad, ya, engkau adalah seorang yang mati. Wa innahum mayyituna, dan sesungguhnya mereka semuanya juga akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Kemudian kalian nanti dari kiamat akan berbantah-bantahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu atau belum? Belum ya? Nah, dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyamakan kematian Nabi Muhammad SAW dengan kematian orang-orang seperti biasanya. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyamakan kematian Nabi Muhammad SAW dengan kematian manusia biasa yang lainnya. Yaitu dari sisi sama-sama akan meninggal. Dan tidak ada bedanya Nabi dengan manusia-manusia yang lainnya. Akan tetapi tentu akan ada perbedaan ketika kondisi akan meninggalnya. Ya, apalagi nanti di alam barzah kemudian dibangkitkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat ini, summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Kalian manusia ya akan saling berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika akan diadili, ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, karena sudah adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan, kita selesaikan sedikit. Nah, fadhal.